Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Kawan-kawan sekalian, kehidupan itu mirip sekali atau analog dengan perjalanan kita. Perjalanan itu bisa jadi perjalanan darat yang kita sudah familiar, kita sudah akrab dengan situasinya. Tetapi ada kalanya kita harus menempuh perjalanan laut. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di laut. Kita bukan manusia air. Sehingga kalau kita berada dalam perjalanan laut atau perjalanan air, maka kita tidak familiar. Ada kawan umpamanya yang sangat takut kalau menempuh perjalanan dengan kapal laut. Mengapa? Wah, Mas, kalau kita di perjalanan laut, kalau terjadi karam, wah, situasinya lebih histeris. Mengapa? Karena kalau tenggelam di laut, kita akan dimakan oleh hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa kita tidak akrab dengan situasi perjalanan di atas air. Tetapi ada orang yang bisa menikmati. Mengapa? Karena perjalanan laut itu sangat indah. Orang-orang biasanya bisa mengatakan, kita kalau ketemu dengan air laut, ketemu dengan pantai, maka kita seketika menjadi penyair, bisa membuat puisi. Mengapa? Karena pemandangan di laut itu sangat menyenangkan. Ya, warna air laut saja itu sangat menyejukkan mata. Pertemuan antara dataran air laut dengan ufuk langit di ujung sana itu menggugah situasi psikologis tersendiri bagi seseorang yang dapat menikmati perjalanan laut. Kita sering umpamanya mendengar mabuk laut. Itu menggambarkan ada orang, sebahagian dari kita itu tidak senang, sebetulnya tidak nyaman dalam perjalanan di atas kapal laut. Itu situasi yang biasa sebetulnya. Kehidupan juga begitu. Ada situasi yang memabukkan, ada situasi yang justru tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan itu sangat kita harapkan untuk segera berakhir. Lalu orang dalam perjalanan laut secepatnya ingin sampai ke pelabuhan seberang, ingin berada di daratan. Dan apabila perjalanan itu masih panjang, mending melalui perjalanan darat. Begitu juga perjalanan udara. Banyak orang yang tidak senang dengan perjalanan udara. Baik perjalanan darat, perjalanan laut, maupun perjalanan udara. Pada dasarnya sama saja, sangat tergantung kepada pelaku, siapa yang melakukan perjalanan. Nah, kembali, jadi sifat perjalanan itu sesungguhnya individual. Ada kalanya orang harus menempuh perjalanan jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu saking sempitnya masyarakat
mengatakan sebagai jalan senggol atau gang senggol. Kenapa? Karena kalau kita priwisan, kalau kita bertemu dengan orang lain di depan, kita terpaksa senggolan. Kalau senggolan itu hanya bahu, hanya badan kita dengan gampang menyesuaikan diri. Tetapi kalau yang senggolan itu adalah kendaraan yang kita tumpangi, itu jadi masalah. Kalau senggolannya itu di jalan sempit, kita lebih mudah mengatasinya, berhenti umpamanya. Tetapi kalau senggolannya di jalan bebas hambatan, itu kan jadi masalah, jadi musibah besar. Situasi perjalanan seperti itu menuntut kita untuk peka, berhati-hati bagaimana mengatur perjalanan kita agar kita selamat sampai kepada tujuan. Ada kalanya orang tidak sabar untuk sampai kepada tujuan perjalanan. Misalnya lalu menempuh jalan pintas. Jalan pintas itu bukan jalan yang sebenarnya, bukan jalan sempit, bukan jalan yang kurang mulus, bukan jalan yang tidak diaspal umpamanya, bukan juga jalan yang becek, tetapi memang itu bukan jalan. Hanya saja oleh pelaku perjalanan digunakan untuk mempercepat sampai kepada tujuan. Itulah yang disebut sebagai jalan pintas. Jalan pintas ini tentu saja tidak baik. Ada kalanya orang jalan pintas itu dengan meloncat. Meloncat ada resikonya, terjatuh. Kadang-kadang jalan pintas itu harus menaiki pagar orang lain umpamanya. Itu jelas melanggar hukum, melanggar peraturan, melanggar etika, melanggar sopan santun dan sebagainya. Sehingga kehidupan dengan menempuh jalan pintas itu bisa dipastikan adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan bukan hanya sekedar menghambat perjalanan, itu bisa jadi menghalangi sebuah perjalanan. Perjalanan bisa terhenti di sana, umpamanya ditangkap oleh orang kampung, jatuh di selokan, kemudian kaki patah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga perjalanan yang kita jalani itu harus di-maintain dengan baik, sebaik-baiknya, baik memaintain diri pribadi kita sendiri, tenaga, kesehatan, dan lain-lain, juga harus memaintain lingkungan, peralatan, situasi yang berkembang agar tujuan perjalanan kita terjamin sampai seperti yang kita harapkan. Tujuan perjalanan itu apa? Tujuan perjalanan tidak lain adalah rumah, tempat, atau sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Gambaran tentang sebuah tujuan perjalanan adalah tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan itu bisa jadi hotel, bisa jadi rumah, bisa jadi rumah teman, bisa jadi tempat domisili keluarga, kampung halaman sendiri, kota kelahiran. Itu tempat sebagai tujuan. Orang yang melakukan perjalanan apabila sampai pada tujuannya, dia akan merasa senang, merasa gembira. Apakah semua orang yang melalui sebuah perjalanan, yang melakukan perjalanan panjang umpamanya, pasti sampai pada tujuan? Tentu tidak juga. Apakah semua orang yang sampai pada tujuan
akan merasa senang, merasa gembira? Tidak juga. Tergantung dengan situasi bagaimana kita merencanakan perjalanan, melakukan perjalanannya, kemudian bagaimana kita mengkonsepkan tujuan kita dalam perjalanan itu. Biasanya masyarakat kita menggambarkan perjalanan itu sebagai perjalanan indah. Agama Islam menggambarkannya sebagai jannah. Itu. Begitulah kehidupan sebetulnya. Kehidupan itu penuh warna-warni, banyak variasinya. Keberhasilan seseorang mencapai tujuan kehidupan sangat bergantung kepada bagaimana kita memproses, memaintain perjalanan itu. Kan analog dengan perjalanan kita. Mudah-mudahan dengan perbincangan singkat kita ini menginspirasi, menggugah pikiran kita untuk menilai kembali bagaimana perjalanan hidup saya pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu kita lanjutkan perbincangan dengan tema yang berkaitan juga dengan kaitan perjalanan itu. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.